Pemirsa, kembali kita lanjutkan dialog kita, Pak Panengen. Sekarang kita bahas nih ya, kalau misalnya orang katanya kalau mau investasi di properti itu butuh modalnya besar. Nah ya ini kan kemudian banyak orang yang kemudian banyak ketakutan gitu. Nah, ini mungkin tidak sih kemudian kita investasi properti tanpa modal atau bukan modalnya minim lah gitu, itu gimana? Ya, jadi ya itulah sebenarnya kalau tanpa modal sih nggak mungkin ya, karena tidak ada yang tidak punya modal. Begitu aja kita bangun dari rumah kita udah punya modal apa modal niat ya kan. Nah, jadi kalau di properti itu paling tidak gini, memang ilmu lebih tinggi manfaatnya, pengaruhnya dibandingkan dengan uangnya sendiri. Kita belajar di dunia ya, semua orang-orang sukses itu semua berasal dari orang miskin sebenarnya, tanda petik. Siapapun, apalagi orang-orang mulai dari bawah. Iya, hampir semua. Jadi kalau ada orang berpikir bahwa properti itu adalah untuk orang kaya, sebenarnya terbalik. Properti justru untuk orang biasa ingin jadi kaya. Jadi properti itu bisa kendaraan dijadikan untuk sukses gitu. Kita mungkin nggak di Jakarta nih yang zaman sekarang nih ya kayak begitu semua sudah susah begitu misalnya. Bisa tuh. Bisa. Karena caranya gimana? Siklus itu selalu berulang ya. Jadi jangan pikir orang yang sekarang terkaya yang sudah saya baca di majalah ya 10 bukan itu pasti diganti orang yang sekarang mengganti itu. Jadi kejadian itu selalu berulang, sejarah selalu berulang. Bahkan kalau Anda lihat justru orang-orang yang zaman sekarang karena pengaruh teknologi dia akan lebih cepat mengeksplorasi ilmunya. Kalau di zaman dulu nggak ada komunikasi. Jadi banyak kan intuisi yang bekerja. Kalau sekarang ada hitungan, ada sekolah, ada segala macam. Jadi banyak sekali sarana. Jadi jangan bilang nggak ada. Jadi sekali lagi fundamental sifatnya kalau ilmu yang lebih membuat seseorang itu sukses dibanding dengan yang lain. Nah, dalam hal properti, seberapa kecil modal yang layak untuk masuk? Nah, seberapa kecil yang Anda punya? Karena di properti itu ada properti yang berharga 100 juta, real di lapangan, ada yang berharga 100 miliar. Ya, di Menteng misalnya. Jadi artinya properti itu menyediakan tempat bagi siapa saja yang memiliki modal yang sangat kecil, relatif ya. Katakanlah misalnya 150 juta gitu. Nah, sampai modal yang sangat tidak terbatas. Jadi artinya siapa saja yang memiliki ilmu masing-masing di segmen itu bisa memanfaatkan itu sebagai kendaraan. Iya, kalau yang Anda sarankan nih buat orang-orang yang mungkin pemula begitu ingin masuk tapi masih takut-takut dikit begitu, Anda sarankan langkah pertama mereka itu masuk properti itu apa dulu? Mulai kecil-kecil dulu atau apa? Ya kalau misalnya dia nggak punya modal benar ya, dia menjadi broker dulu. Dia kan berarti modalnya kan meneliti pasar aja, ya buka website, dapat ilmu dulu gitu kan. Ilmu dulu, terus ilmu melayani orang ya. Ya misalnya dia mencarikan satu properti, kan dia dapat juga komisi kan, ya atau dia menjual, dia dapat 2,5%. Nah dikumpulkan 2-3 unit dijual kan dia dapat lah sampai 150 juta. Nah dapat 150 juta, dia harus bekerja sehingga dia dapat memanfaatkan KPR. Nah kalau 150 juta, sekarang KPR-nya 20% aja bisa membeli properti. Berarti kalau 150 juta bisa membiayai berapa? 5 kali kan? 5 kali 750. Nah kalau dia punya ilmu nih, beli yang bisa disewakan, katakan sewanya 7,5 juta. 750 juta ya, berarti kurang lebih 1% ya. Lalu dia pergi ke bank yang memiliki bunga kompetitif. Sekarang ini kalau fix itu bisa 8,5 ya. Memang lagi turun nih Pak ya? Ya, memang kemudian juga akan turun lagi nih. Nah, berarti kalau 8,5% ditarik 20 tahun misalnya, dia bisa mencicilnya itu di bawah dari sewa yang diterima. Nah, berarti sudah plus dia. Plus dari sewa, katakan sedikit aja ya, 1,5 juta lah plus dari sewa. Tetapi dari harga jual, dia akan naik terus. Nah, kalau ekonomi Indonesia sekarang bagus, dia beli 2016, dia jual 2021, biasanya harganya bisa 2,5 kali lipat. 2,5 kali lipat. Nah, Anda bisa bayangkan, kredit yang diambil tadi, ya, dia dapat 200, 150, dia beli yang 750, berarti kan kreditnya 600. Dicicilnya 5,5 sampai 6, dia dapatnya 7,5, sisa 2. Tapi 2,5 kali lipat, berarti untungnya dia membayar kreditnya sisanya paling cuma berapa, sisanya 5 tahun,
lalu dia dapat 2,5 kali lipat selisihnya, lalu dibandingkan dengan modal dia 150 itu bisa 100% lebih. Nah itu cara berpikir kan. Baik. Pak Panengen, ini terakhir sebelum kita menutup dialog kita, mungkin Pak Panengen punya tips ataupun saran buat orang-orang yang mungkin masuk ke sektor properti, apa yang harus mereka perhatikan dan kemudian kalian apa yang perlu mereka lakukan? Jadi bagi pemula saya kira jangan pernah berpikir bahwa properti itu untuk orang kaya, itu salah itu. Justru itu adalah kendaraan bagi orang yang ingin sejahtera. Yang kedua, carilah ilmu, carilah teman untuk berdiskusi, carilah komunitas sebenarnya. Jadi besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Temuilah orang bijak maka semakin hari kau semakin bijak. Jauhilah orang bodoh karena kebodohannya menular. Jadi artinya tinggal cita-cita kita aja disesuaikan dengan maunya kita apa. Kalau ingin main properti ya belajar dulu jadi broker, pergi ke kursus-kursus broker atau ke kelompok broker, belajar jadi investor, masuk ke dalam lingkungan investor. Udah, nanti sebentar-sebentar itu tidak lama kemudian kamu akan berubah dari seorang yang hanya melihat penonton menjadi pelaku. Udah. Luar biasa. Baik, terima kasih Pak Panengen telah bersama kami. Sukses. Terima kasih Kevin ya.